Kurang ajar ini sosok agen yang bikin David da Silva mogok latihan, semoga dapat pembalasan setimpal dari Bobotoh. Alhamdulillah kabar baik, dua pemain Persib Bandung, Deddy Kusnandar dan Mark Klok sudah bebas dari skorsing. Persita keterlaluan, apakah sengaja mau gembosi Persib? Ini fakta sesungguhnya. Semakin menyala debutnya langsung memikat Bobotoh, begini kata Adzikri. Ciro disinyalir, cuma cedera ringan tetap bisa main lawan Persita. Ini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kurang ajar ini sosok agen yang bikin David da Silva mogok latihan, semoga dapat pembalasan setimpal dari Bobotoh. Salah satu agen yang kerap membawa pemain-pemain asing berkualitas di Indonesia ialah Antonio Teles. Sebagian besar diantaranya berasal dari Brasil. Beberapa pemain asing yang berada di bawah naungannya ialah David da Silva, Wallace Costa, Anderson Sales, hingga Renan Alves. Publik kini menyoroti sosok ini saat DDS mogok latihan. Penyebab menghilangnya David da Silva dari Persib Bandung akhirnya terkuak. Diketahui bahwa penyerang asal Brasil itu mogok berlatih karena masalah sisa DP atau uang muka yang terlambat dibayar Persib. Namun Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muchtar, menegaskan bahwa permasalahan itu sebenarnya sudah diselesaikan, tepatnya pada Selasa, 26 Maret 2024 lalu. Masalah tersebut diselesaikan Persib dengan cara membayar ratusan juta rupiah yang merupakan sisa uang muka atas perjanjian sebelumnya. Umuh menduga ada permainan yang dilakukan agen dari David da Silva dalam kasus kali ini. Pasalnya secara kewajiban, Persib sudah menuntaskannya. Namun David justru sulit dihubungi dan memilih mogok latihan. Permintaannya apakah tidak jelas? Kemarin sudah dibayar DP. Ini bukan gaji. Kekurangan DP. Bukan semuanya, hanya kekurangan DP saja. Selasa sudah dibayarkan. Ini yang jadi aneh. Saya tidak menyalahkan David, tapi ini pertanggungjawaban agen, kata Umuh kepada awak media. Umuh juga mengaku sudah menghubungi agen dari David da Silva. Namun saat ditelepon, ia tak mendapat jawaban apa yang jadi keinginan sebenarnya dari David dan cenderung berbelit-belit. Kita buka saja masalahnya antara manajemen dan agen. Saya sudah telepon dengan agen dan sudah dibereskan, tutupnya. David da Silva sebelumnya dikabarkan izin tidak berlatih dalam beberapa kesempatan karena masalah kesehatan dan kemudian absen ketika Persib menghadapi Bhayangkara FC. Pernyataan dari Umuh ini sekaligus mengungkap fakta sebenarnya di balik absennya David da Silva dalam beberapa kali sesi latihan, termasuk kenapa dia absen saat lawan Bhayangkara. Alhamdulillah kabar baik, dua pemain Persib Bandung, Deddy Kusnandar dan Mark Klok sudah bebas dari skorsing. Keduanya absen saat Maung Bandung menghadapi Bhayangkara FC pada Kamis 28 Maret 2024. Namun hanya Dado, sapaan Deddy Kusnandar yang kemungkinan bisa dilibatkan dalam pertandingan Persib selanjutnya menghadapi tuan rumah, Persita Tangerang, pada pekan 31 Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Selasa, 2 April 2024. Mark Klok diragukan bisa diturunkan di laga kontra Persita karena saat ini masih menjalani pemulihan cedera di Singapura dan kemungkinan baru comeback ketika Persib menghadapi Persebaya Surabaya di pekan 32. Selain Mark Klok, Persib pun terancam tidak bisa menurunkan Ciro Alves yang mengalami cedera setelah berbenturan dengan pemain Bhayangkara FC dalam laga kemarin malam. Ciro diharuskan istirahat minimal 3 hingga 5 hari untuk memulihkan cedera. Itu artinya sangat kecil kemungkinan bagi Ciro Alves ikut terbang bersama tim ke Bali untuk menghadapi Persita. Ciro mendapatkan benturan di ototnya dan ini pada normalnya harus absen hingga 3-5 hari tergantung orangnya. Dia masih 50-50 untuk laga berikutnya, jelas pelatih Persib Bojan Hodak.
Sementara Beckham Putra yang juga mengalami cedera pada laga kemarin malam, hampir dipastikan absen saat Persib menghadapi Persita Tangerang. Terlepas dari berapa lama waktu pemulihan yang dibutuhkan Beckham, sebelumnya adik Gianzola itu dijadwalkan meninggalkan tim setelah laga kontra Bayangkara FC untuk membela timnas Indonesia U23. Persib pun masih harus memantau kondisi beberapa pemain yang absen di laga kontra Bayangkara FC, yakni David da Silva yang belakangan diketahui mogok latihan dan main serta Ryan Kurnia karena cedera. Kabar baiknya tidak ada satupun pemain Persib yang absen karena skorsing. Persita keterlaluan, apakah sengaja mau gembosi Persib? Ini fakta sesungguhnya. Persita Tangerang memutuskan menjamu Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada pekan 31 Liga 1 musim 2023-2024, Selasa 2 April 2024. Keputusan Persita memainkan laga kandang lawan Persib di Bali ternyata menimbulkan masalah untuk Persib karena manajemen harus buru-buru melakukan pemesanan tiket pesawat. Seperti disampaikan pelatih Persib, Bojan Hodak, manajemen harus bergerak cepat untuk memastikan tiket penerbangan tim menuju Bali. Karena dari informasi yang diperoleh banyak penerbangan sudah habis dipesan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Menurut saya masalahnya sekarang ada di manajemen. Karena mereka harus cepat memesan tiket penerbangan, dan saya dengar banyak penerbangan yang sudah habis dipesan, ini bisa menjadi masalah, kata Bojan Hodak. Mengacu pada jadwal pelaksanaan pertandingan Persita versus Persib, skuad Maung Bandung idealnya sudah terbang dan tiba di Bali pada Minggu 31 Maret 2024 dengan asumsi pada Senin 1 April 2024 tim harus menjalani official training yang biasa dilakukan sehari jelang laga. Persita Tangerang memutuskan memilih Stadion Kapten Iwayan Dipta untuk menggelar laga kandang kontra Persib karena Stadion Indomilk Arena akan direnovasi. Penetapan Stadion Kapten Iwayan Dipta sebagai venue laga Persita vs Persib di pekan 31 Liga 1 2023-2024 sudah dikonfirmasi oleh PT LIB. Semakin menyala debutnya langsung memikat bobotoh, begini kata Adzikri. Gelandang muda Persib Bandung M. Adzikri Fadlillah tampil memikat di laga debutnya kontra Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat Cup, Bandung, Kamis 28 Maret 2024. M. Adzikri Fadlillah tampil selama 63 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Beckham Putra. Kesempatan tersebut rupanya dimanfaatkan M. Adzikri dengan baik karena berhasil menunjukkan performanya di dalam lapangan. Para bobotoh pun memberikan apresiasi atas kinerja M. Adzikri ketika mengatur keseimbangan permainan timnya, hingga ia mendapatkan banjir pujian di media sosial. Atas kesempatan tersebut, ia pun tak lupa mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Bojan Hodak. Meski hasilnya kurang memuaskan, M. Adzikri yakin ini akan menjadi motivasi tambahan untuk dirinya sendiri dalam membidik menit pertandingan di laga selanjutnya. Pertama-tama dari M. Adzikri, saya bersyukur bisa diturunkan di pertandingan hari ini meskipun hasilnya kurang memuaskan. Yang penting M. Adzikri bisa mendapatkan menit bermain dan diberikan kepercayaan oleh Coach Bojan Hodak. Alhamdulillah, ujar pemain jebolan Persib U19 itu. Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 71 itu juga yakin hasil imbang ini akan disikapi secara bijak oleh semua rekan setimnya. Untuk itu ia memastikan Persib akan berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri secara maksimal demi mendapatkan kemenangan saat bertandang ke markas Persita pada 2 April mendatang. Semoga pertandingan berikutnya bisa mendapatkan hasil maksimal. Tutup M. Adzikri. Ciro disinyalir, cuma cedera ringan tetap bisa main lawan Persita. Ini penjelasannya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak harus memutar otak jelang menghadapi Persita Tangerang di laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 pada 2 April nanti. Pasalnya, salah seorang pemain andalannya, Ciro Alves, mengalami cedera cukup serius di laga kontra Bayangkara FC.
Cedera tersebut didapat Ciro Alves usai mengalami benturan dengan pemain Bayangkara FC di laga tersebut. Meski sempat melanjutkan pertandingan dalam beberapa menit, nyatanya kondisi Ciro semakin memprihatinkan hingga harus ditarik keluar lapangan. Bojan menjelaskan, benturan tersebut rupanya langsung mengenai salah satu bagian otot di kakinya. Dilihat dari bobot cederanya, ia menduga Ciro memerlukan waktu istirahat hingga 5 hari ke depan untuk melakukan pemulihan cedera. Ciro mendapatkan benturan di ototnya dan ini pada normalnya harus absen hingga 3 hari tergantung orangnya. Dia masih 50-50 untuk laga berikutnya, ujar Bojan kepada awak media. Dengan kondisi tersebut, Bojan menerangkan Ciro sepertinya masih diragukan tampil di laga selanjutnya kontra Persita. Namun ia berharap kondisi Ciro bisa segera pulih karena Persib sangat memerlukan jasa penyerang asal Brasil tersebut. Jika tidak ada hal yang serius, dalam 7-10 hari itu, pemain bisa bermain lagi. Jadi masalahnya, untuk di laga berikutnya, dia bisa main atau tidak. Tutupnya. Semakin edan timnas kita, 5 pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran termahal versi Transfermarkt nomor 1 bersinar saat Garuda permalukan Vietnam 3-0. Penasaran siapa saja? 5. Nathan Chu Aon Rp6 miliar. Pemain yang kini sedang dipinjamkan Swansea City ke klub kasta tertinggi di Liga Belanda, SC Heerenveen itu lantas memiliki nilai pasar sebesar 6,08 miliar rupiah. Nathan yang masih berusia 22 tahun itu diketahui bermain sebagai fullback kiri. 4. Rizky Ridho Rp6 miliar. Harga pasar Rizky Ridho kini mencapai 6,95 miliar rupiah. Tentu bisa dikatakan ia menjadi pemain lokal dengan harga pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia saat ini. 3. Ragnar Oratmangoen Rp7 miliar. Ragnar yang kini bermain untuk Fortuna Sittard di divisi utama Liga Belanda itu bernilai 7,82 miliar rupiah. Berusia 26 tahun, Ragnar merupakan seorang winger yang juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang atau striker. 2. Jay Itzes Rp24 miliar. Jay Itzes pun kini bermain untuk Venezia yang berkompetisi di Serie B, divisi kedua di Liga Italia. Harga pasaran Jay Itzes pun 3 kali lipat lebih mahal dari Ragnar, yakni Rp24,33 miliar rupiah. 1. Tom Haye Rp52 miliar. Tom Haye kini menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Harga pasaran pemain SC Heerenveen itu mencapai Rp52,14 miliar rupiah. Terlepas dari assist itu, secara keseluruhan permainan, Haye begitu luar biasa. Ia sukses membuat lini tengah timnas Indonesia lebih hidup lewat umpan serta tempo permainannya. Penakluk Sintayong ogah gantikan Philippe Troussier untuk latih timnas Vietnam. Apakah takut jadi pesakitan karena melihat kenyataan timnas Indonesia sedang menyala? Pelatih yang pernah mengalahkan Sintayong yakni Hoang Anh Tuan belum mau untuk menjadi pelatih kepala timnas Vietnam menggantikan Philippe Troussier yang dipecat. Posisi pelatih kepala Vietnam kosong setelah Philippe Troussier dipecat usai kalah dari timnas Indonesia di laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam kalah dengan skor 0-3 di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, 26 Maret 2024. Setelah Philippe Troussier dipecat, ia ditunjuk untuk melatih timnas U23 Vietnam pada Kamis. Memimpin timnas adalah dambaan setiap pelatih. Saya rasa bukan hanya saya saja, semua pelatih lainnya ingin mendapatkan kesempatan bekerja untuk timnas, kata Hoang Anh Tuan. Akan tetapi untuk masa sekarang Hoang Anh Tuan tidak ingin mengisi posisi pelatih yang kosong. Adapun alasannya yakni ia ingin fokus pada timnas U23 Vietnam yang akan menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April mendatang.
Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk mempersiapkan tim Vietnam U23 menghadapi turnamen Asia, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Hoang Anh Tuan sebelumnya pernah melatih timnas U23 Vietnam saat Piala AFF U23 2023. Ia membawa Vietnam menjadi juara di ajang tersebut dengan mengalahkan timnas U23 Indonesia di final lewat adu penalti dengan skor 6-5.